Oke, selamat sore teman-teman semua peserta New Year Bootcamp modul HTML CSS. Perkenalkan, nama saya Norman dari Progate. Terima kasih sudah bergabung di program ini. Saya sangat salut, kami sangat senang teman-teman mengisi waktu luang untuk mau belajar coding di awal tahun 2021 ini. Semoga lancar dan berkah ilmunya bisa dipakai untuk di kemudian hari. Hari ini kita akan ada dua agenda sebenarnya teman-teman. Jadi satu perkenalan dari kami Progate. Saya ada sedikit go through atau pemaparan mengenai pedoman pesertanya, platform Progate-nya sendiri, lalu tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab mekanismenya teman-teman silakan saja tulis pertanyaannya di kolom komen. Nanti setelah pemaparan sekitar 15 menit baru saya akan menjawab satu persatu ya teman-teman gitu. Baik, tanpa berlama-lama saya langsung izin share screen saya sebentar. Oke, semoga bisa lihat semua ya. Yang paling penting tentunya adalah pedoman peserta. Jadi tentunya teman-teman yang sudah hadir di sini dan berarti sudah mendapatkan email. Ada link untuk gabung Telegram, ada banyak link ya sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman agak bingung, tapi jangan panik. Hari ini kita masih santai karena masih agenda membiasakan diri dan memahami bagaimana belajar online ini, bootcamp online ini dijalankan, bagaimana belajar coding di Progate. Pas buka pedoman peserta pasti teman-teman sudah langsung melihat ada pop-up. Nah, ini mohon dibaca secara teliti, pelan dan berulang, karena biasanya 90% pertanyaan teman-teman ada di sini semua gitu. Nanti saya akan go through satu-satu. Sebentar. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama tentunya banyak teman-teman yang request edit ya, request akses. Tentunya tidak bisa, kenapa ya, ini karena dokumen bersama gitu. Kalau teman-teman ada yang request edit, nanti kepencet atau yang ada yang ke-delete, informasi ntar ada yang hilang. Jadi itu alasannya kenapa tidak bisa kami berikan untuk request edit. Cuman teman-teman bisa copy, bisa download. Jadi misalnya memang bukan tipe orang yang menggunakan Google Docs atau Google Drive, silakan di-download. Cara lain di screenshot. Cuman tetap saya anjurkan untuk membiasakan diri menggunakan Google Drive, Google Docs, Google apapun itu, karena semuanya live, dan jika ada perubahan informasi, selain kita sampaikan pengumuman di Telegram, juga akan kita tuliskan di sini gitu. Jadi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi yang sama. Ini sangat singkat teman-teman, hanya 2 halaman saja sebenarnya, jadi mohon dengan sangat dibaca. Menjadi seorang programmer itu, atau tidak hanya seorang programmer ya, untuk menjadi seorang digital talent, digital practitioner, digital professional, apapun itu harus suka, harus gemar membaca. Nah, ini teman-teman mohon dengan sangat dibaca dulu pelan-pelan sebelum menanya, karena seharusnya hampir semua ada di sini. Yang pertama, belajar mandiri. Oke, belajar mandiri dalam artian teman-teman bebas mengatur waktu. Jadi tidak ada hari apa, jam berapa, ada kelas, tidak seperti itu. Kita full online, semuanya sudah tersedia di platform Progate. Tanya jawab, kita sediakan channel pengumuman dan grup tanya jawab di Telegram. Pastikan misalnya belum gabung, ikuti step-step di sini agar bisa bergabung di Telegram, karena sehari-hari komunikasinya akan melalui Telegram, bukan email. Nah, di sini belajar mandiri, teman-teman ngatur jadwal, tapi tetap bisa bertanya di Telegram dengan mentor-mentor yang sudah berpengalaman, dan materinya semua online di progate.com. Itu yang dimaksud dengan belajar mandiri. Jadi bukan berarti teman-teman sendiri selama 2 minggu ke depan gitu ya. Enggak, kita tetap belajar sama-sama. Yang kedua adalah Telegram. Telegram ini sangat penting karena ini sehari-hari kita akan menyampaikan dan ngobrol di sini. Jadi HTML CSS ini kalau nggak salah yang mendaftar sih hampir 1.700 ya, 1.600 sekian. Cuman sejauh ini saya lihat di tim dashboard Progate di modul HTML CSS itu belum ada 1.000. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain segera bergabung. Nah, ini
dibagi ke beberapa kelas. Tapi yang pasti adalah di kelas apapun teman-teman akan ada satu channel pengumuman dan satu grup tanya jawab. Jadi cukup bergabung di salah satunya aja sesuai dengan nomor urut. Tidak perlu bergabung ke semua channel atau grup Telegram yang ada. Ini saya buka saja ya Telegram. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum pernah pakai Telegram, mungkin sudah ada yang banyak. Nah, ini contohnya ya, tanya jawab ini yang Python, coba saya cari HTML CSS. Nah, kalau pengumuman ini khusus dari kami ke teman-teman, jadi semua pengumuman kita akan post di sini dan ini otomatis akan terpost juga di grup tanya jawab. Cuman teman-teman, kenapa kita menaruh link di pedoman peserta itu kita menaruh link pengumuman karena inilah yang sebenarnya paling penting ya, karena kalau udah ditanya hanya tergabung ditanya jawab saja teman-teman takutnya tenggelam dengan pesan-pesan yang lain karena pasti nanti rame banyak yang bertanya nanti pengumuman-pengumumannya hilang. Jadi pastikan tiap hari itu mengecek channel pengumuman, siapa tahu ada pengumuman di sini dan takutnya ditanya jawabnya sudah tenggelam dengan pesan-pesan yang lain. Ini satu arah dari kami ke teman-teman, jadi tidak bisa balas tapi bisa komen. Cuman untuk diskusinya ditanya jawab. Jadi, nah ini contoh ya, ini tanya jawab kelas B. Jadi kalau HTML CSS ada 4 kelas kami bagi, ada A, B, C, D, masing-masing di kelas itu ada 1 sampai 2 mentor. Nah di sini teman-teman gunanya apa? Jadi nanti kan teman-teman sudah mulai belajar langsung di Progate, misalnya ada pertanyaan kesulitan coding, disinilah tempat teman-teman bertanya. Nah ini ada Mas Andika, ini mentornya. Pastikan misalnya ada pertanyaan di mention ya. Soalnya di sini kan ini baru hari pertama 87 orang, tidak menutup kemungkinan nanti ada lebih dari 100 orang. Jadi in case rame, pastikan untuk mention Mas Andika ini sebagai mentor di kelas B, agar Mas Andika juga tahu bahwa ada pesan yang ditanyakan ke beliau gitu. Jadi pastikan mention Andika. Misalnya ada pertanyaan yang umum seputar program ini bisa mention NinjaCan, itu saya sendiri, seperti Norman ya, NinjaCan saja, itu bisa mention, jadi saya juga tahu bahwa ada pertanyaan yang ditujukan ke saya atau ke Progate gitu ya. Di sini yang cara yang paling saya anjurkan, misalnya ada pertanyaan nanti di Progate, di screenshot saja halaman Progate-nya, di-share ke sini, lalu ditanyakan misalnya, ini kok udah mencoba ini kok tidak berhasil ya, tidak bisa lewat, kenapa ya, kira-kira kesalahannya di mana? Atau bisa juga copy paste codingannya. Dua cara itu yang paling enak. Mohon ditanya dengan sejelas-jelasnya, jangan hanya bilang ini saya bingung. Nah, yang ditanya mentornya juga bingung nanti, bingung bagian mananya gitu. Jadi pastikan misalnya bertanya bingung atau kesulitan apanya. Jadi kita bisa membantu menjawab dengan baik dan benar juga agar teman-teman juga bisa senyaman mungkin belajar walaupun secara online gitu ya. Kembali lagi, ini dibagi 4, A, B, C, D, pembagiannya bagaimana, nah itu kita lanjut ke daftar peserta ya. Oh ya, nanti akan ada proyek tim, jadi teman-teman akan dikumpulkan, akan dibentuk dalam tim antara 3-5 orang, itu bebas, tidak ada perbedaan. Itu nanti teman-teman akan belajar membuat halaman web bebas, temanya apa. Itu semua ilmu yang nanti sudah dipelajari di Progate, nanti di penghujung pertengahan minggu kedua sebelum berakhir itu akan kita mulai proyek tim. Tidak susah seharusnya, asal teman-teman ngerjain semua studi 1 sampai 7 kalau nggak salah ya, HTML CSS. Kalau bisa ngerjain itu semua, seharusnya bikin proyek tim ini tidak ada masalah. Terakhir, bagi teman-teman yang menyelesaikan semua HTML CSS, itu pasti akan mendapatkan sertifikat secara otomatis dari Progate-nya. Jadi pastikan teman-teman nanti username Progate-nya itu nama asli lengkap, misalnya ada titelnya, masukin juga titelnya, agar nanti username-nya jangan username nama panggilan, nama screen name atau nama sayang gitu ya. Kalau enggak nanti yang tercetak di sertifikatnya adalah nama tersebut. Jadi pastinya tentunya nama di sertifikat maunya kan nama asli dan benar ya gitu. Nah ini Telegram tadi ya, ada 4 kelas untuk teman-teman HTML CSS. Nah pembagiannya seperti ini. Jadi tadi saya sudah sempat lihat di kolom komen di YouTube live session ini ada yang bertanya bagaimana cara lihat nomor urut.
Nah, satu pertama adalah baca pedoman peserta, kedua ada bagian Telegram ini, diklik saja ini. Nah, ini akan membawa teman-teman ke daftar peserta. Nah, ini daftar peserta. Ada dua tab, teman-teman. Pertama ada tab tabel kelas, kedua adalah tab nomor urut peserta. Jadi misalnya ingin tahu nomor urut pesertanya, ke tab kedua ini. Ini ada banyak, teman-teman. Jadi, kok ada yang hilang? 1613 ya, jadi banyak sekali pesertanya jadi, cuman kayaknya belum join semua ya, hampir 1000 yang sudah di Dream Dashboard. Nah, daripada bingung, gunakan Ctrl atau Command F, tergantung komputer Anda, Windows atau Mac. Jadi Command F, misalnya siapa ya? Ada nggak ya? Oh, ada. Oh, yang ini deh, misalnya ini deh. Oke, misalnya ini saya ya. Oke, saya tahu saya nomor 72, saya Raffi. Saya kembali ke tabel kelas, berarti untuk 72 saya masuk di kelas A gitu ya. Lalu saya klik aja, tinggal diklik. Nah, teman-teman, ini ada, memang ini bukan isu dari kita, cuman isu dari Telegramnya ya. Karena Telegram itu kalau ngeklik suatu link untuk join channel atau join grup melalui desktop, melalui komputer, itu suka bermasalah. Itu benar-benar di luar kendali kita. Kadang lebih mudah untuk bergabung dulu melalui HP, misalnya sudah tergabung, baru buka Telegram di laptop. Jadi diklik saja, dia akan otomatis masuk ke pengumuman HTML-A. Nah, di pengumuman HTML-A ini untuk bergabung ke grup tanya jawab ada di sini gitu ya. Jadi gitu teman-teman, cukup mudah sebenarnya, asal teman-teman dibaca aja secara pelan-pelan pedoman pesertanya. Banyak yang sudah meng-email kita sebenarnya tidak nemu nama, tidak nemu nama. Jadi sekali lagi karena ini pesertanya banyak, pastikan pakai Ctrl F atau Command F untuk mencari nama teman-teman, itu lebih mudah. Ups, maaf kepencet. Nanti begitu sudah ketemu, kembali ke tabel kelas, lihat tadi 77 misalnya saya Raffi, saya 77, saya tinggal klik aja. Jadi cukup mudah untuk bergabung ke Telegram ya. Nah, ProGate, ini bagian serunya. Di sinilah semua teman-teman akan belajar coding. Jadi ada beberapa hal, ini mohon maaf sebelumnya saya tidak sebutkan atau tidak sampaikan di email, bahwa jadi ProGate ini adalah perusahaan platform belajar coding online dari Jepang. Nah, di Jepang ini sudah 6 tahun dan kita ada cabang di India, di Afrika, di Indonesia, Singapura. Nah, jadi versi ProGate-nya itu ada macam-macam ya, ada yang global, ada yang Jepang, ada yang Indonesia. Nah, makanya dipastikan teman-teman pada saat mendaftar ProGate tidak menggunakan VPN atau proxy. Kenapa? Jadi VPN atau proxy ini mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, itu menggunakan jaringan internet dari luar negeri, servernya ya, dan itu hasilnya adalah komputer teman-teman, IP address-nya, lokasi komputernya dianggap di luar negeri. Jika demikian, berarti teman-teman tidak menggunakan ProGate versi Indonesia, bukan bahasa pengantarnya ya, versinya. Ini sangat penting. Kenapa? Karena fiturnya beda-beda. Salah satu contoh fitur yang berbeda antara Indonesia dengan yang global, satu, tidak ada pilihan bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman setelah mendaftar tidak ada pilihan bahasa Indonesia, itu sudah pasti teman-teman menggunakan versi global. Saya sarankan untuk hapus saja akunnya di user setting, lalu bikin baru. Cuman sebelum bikin baru, matikan dulu VPN dan proxy-nya. Kedua adalah teman-teman nanti nggak akan bisa mendapatkan sertifikat. Karena sertifikat per bahasa pemrograman itu hanya tersedia di versi Indonesia. Yang global, yang Afrika, itu mereka tidak punya, tidak bisa mendownload sertifikat per bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, teman-teman kan nanti bagi yang lulus akan mendapatkan kupon gratis 1 bulan ekstra. Jadi ProGate ini digunakan oleh banyak pengguna individu juga dan itu biasanya bayar mereka langganan. Nah, teman-teman yang lulus di sini berkesempatan emas banget karena selain bisa mengikuti bootcamp gratis ini selama 2 minggu depan dan jika selesai lulus itu juga mendapatkan kupon gratis 1 bulan ekstra dan itu fitur kupon itu hanya spesifik untuk Indonesia.
Jadi itulah teman-teman sangat penting kenapa teman-teman harus membuat akun versi Indonesia ya, versi Indonesia yaitu dengan cara tidak menggunakan VPN atau proxy pada saat mendaftar. Sebelum kita ke progetnya, ini ada sedikit panduan jadwal silabus. Jadi ini bukan jadwal baku ya. Nah, sekali lagi teman-teman bebas mengatur waktunya, boleh malam, pagi, siang, malam, bebas saja, mau 5 jam sehari, mau 30 menit sehari, 30 sampai 60 menit sehari dijamin selesai tepat waktu. Mau dikebut boleh, mau weekend saja boleh, cuman itu masing-masing, tergantung masing-masing. Yang pasti mentor siap sedia menjawab selama di jam-jam normal ya. Mungkin teman-teman kalau menjawab di atas jam 10-11 malam sampai jam 5-6 pagi, mungkin cenderung tidak dibalas gitu. Tapi ditunggu saja, biasanya mereka akan balas, tentunya mereka juga perlu istirahat ya teman-teman. Ini panduan saja, kalau mau nyaman, enak, tenang, ya kerjain sesuai jadwal aja. Jadi hari ini ya santai dulu, besok ngerjain HTML CSS 1, atau mau dibagi 2, itu atur aja teman-teman. Ini hanya panduan saja. Lalu gabung di dashboard. Ini tentunya sudah kami sampaikan sebelumnya. Coba bagi teman-teman yang belum sempat, tinggal diklik saja. Ini gunanya apa? Gunanya ada 2. Jadi satu, kembali lagi proyek ini sebenarnya adalah berbayar ya, harus langganan. Dengan mengikuti New Year Bootcamp ini dan bergabung di tim dashboard ini, teman-teman bisa menikmatinya secara gratis. Ini bisa akses semua perjalanan HTML, CSS. Nah, jadi pastikan bergabung di tim dashboard agar teman-teman bisa menuntaskan bootcamp ini gitu. Nah ini saya lihat ini sekilas saja ya, masih ada teman-teman yang namanya masih nama screen name seperti ini. Jadi misalnya hadir di antara kita, mohon diperbaiki nama-namanya, tinggal ke user setting saja. Pengaturan akun nanti tinggal ganti aja langsung. Jadi pastikan ini nama username adalah nama yang Anda inginkan di sertifikat ya. Jadi pastikan itu. Karena nanti misalnya sertifikatnya sudah tersimpan, terrecord di sistem, itu nggak bisa diganti lagi. Jadi ini tanggung jawab teman-teman untuk pastikan nama yang username Anda, nama asli lengkap yang Anda inginkan untuk dicantumkan di sertifikat penyelesaian. Gitu. Untuk mulai belajar, sekali lagi bebas mengatur waktu, mau 30 menit pagi, 30 menit malam, mau siang 1 jam, itu terserah teman-teman. Langsung saja ke pelajaran. Ingat teman-teman di sini kan mendaftar sebagai HTML CSS, jadi yang perlu dikerjakan hanya HTML CSS. Jadi ke pelajaran. Jangan mengerjakan ini ya teman-teman ya, ini beda. Walaupun ada tulisan HTML CSS-nya, tapi beda dengan HTML CSS yang ini. Yang teman-teman perlu ngerjain hanya HTML CSS ini. Ini saja, karena materinya beda ini sama ini. Ini full stack, tapi lebih ringkas dia, karena ada 4 bahasa, jadi ada sedikit yang tidak ada di sini. Sedangkan teman-teman harus menyelesaikan di sini. Jadi jangan sampai salah kaprah, banyak sekali di bootcamp sebelumnya, mereka langsung ngeklik saja tanpa baca, langsung ngerjain tanpa mikir gitu. Jadi teman-teman diharap di hari ini pelajarinya dulu websitenya seperti apa, jangan buru-buru, nggak usah buru-buru, 60 menit sehari sudah pasti selesai tepat waktu. Yang dikerjakan ini, masuk saja. Nah, di HTML CSS ini ada 7 bagian. Jadi ada 4 studi dan 3 latihan ya, atau mini proyek lah kasarnya. Ini studi 1, studi 2, studi latihan 1, latihan 2, lalu ada studi 3 dan studi latihan 3, dan terakhir Flexbox. Jadi total ada 7 bagian. Ini semua harus dikerjakan jika ingin lulus. Artikel terkait nanti, ini yang akan membantu teman-teman untuk membuat proyek tim nanti ya. Ini sangat membantu nanti, cuman jangan khawatirkan dulu teman-teman, kita coba mempelajari dulu, mengerti HTML CSS itu seperti apa, cara menulis clean coding seperti apa, baru nanti teman-teman mempelajari bagaimana sih sebenarnya seorang coder atau programmer beneran itu menulis kode di komputer masing-masing gitu. Nah ini teman-teman akan mengerti dengan membaca dan mempraktekkan artikel-artikel ini pada saat nanti mengerjakan proyek tim. Mulai dari 1, jangan lengkap-lengkap, takutnya nanti ada yang kelewatan. Pastikan setiap slide itu dibaca ya. Ini saya restart aja. Oh ya, jadi ntar lagi deh. Jadi kita mulai aja dulu HTML CSS 1.
Aman kan? Oke, ini dibaca, jangan di skip-skip, karena memang seperti belajar pada umumnya pasti ada teorinya, cuma di sini kita teorinya tidak banyak-banyak. Kita bagi ke bagian-bagian kecil agar teman-teman bisa belajar sedikit, langsung praktek. Belajar sedikit, langsung praktek, biar lebih seru. Apa itu HTML CSS, cara kerja HTML CSS seperti apa, kita pelajari dengan pertama tag pembuka penutup itu apa, lalu langsung mulai latihan. Nah, di sini kita belajar langsung dari hal yang paling sederhana, bagaimana cara menulis tag header 1 dengan di antara kata-kata hello world. Jadi ini ada 3 bagian. Pertama instruksi. Jadi di sini teman-teman bukan mengetik bebas ya. Ini teman-teman yang mungkin udah ada sedikit pengalaman, biasanya mereka mengetik bebas terus bingung kok nggak bisa lanjut. Ya karena harus dibaca dulu instruksinya dan mengerjakan sesuai dengan instruksi. Mari kita langsung memulai proyek HTML pertama Anda akan menulis code Anda di editor, ini namanya editor. Di sini ada layar jawaban Anda, dan ini jawaban yang benar gitu ya, jawaban yang diharapkan. Kalau ini sudah sama dengan ini, nah biasanya bisa langsung kirim. Jadi kita langsung mulai saja. Ini tag penutup, bisa diketik, tapi bisa juga copy paste. Jadi ini diklik lalu di paste, klik paste. Kalau misalnya malas gitu seperti saya. Ini agar teman-teman memudahkan. Yang paling penting pokoknya kalau belajar coding adalah membaca, teman-teman. Jangan buru-buru dibaca setiap huruf agar benar-benar mengerti. Itu sangat penting. Karena banyak sekali yang terburu-buru, cuman nanti bingung sendiri gitu. Semuanya ada di instruksi ini. Di sini tulisnya, di sini hasilnya. Jadi ingat aja itu. Nah, ini saya mau ngasih sedikit contoh. Jadi misalnya ini udah sama bentuknya gitu ya. Lalu saya coba pencet kirim, tidak bisa. Dia akan otomatis memberitahu ada kesalahan di mana. Nah, tentunya ini saya sengaja saya tidak menuliskan penutupnya ya gitu ya. Ini saya kirim baru bisa gitu. Nah, gitu. Ini baru bisa. Dan ini buat seru-seruan aja bahwa setiap menyelesaikan latihan atau bagian nanti bisa naik EXP-nya, dapat naik level dan sebagainya. Itu ada sedikit gamification-nya agar teman-teman juga seru belajar codingnya. Nanti tentunya semakin rumit ya teman-teman. Ini masih pertama jadi sangat mudah. Nanti teman-teman akan bisa membuat satu halaman web penuh gitu ya. Dari header, footer, body, bikin formulir, itu semua akan diajarin di 7 bagian ini. Nanti kalau sudah bingung, yang saya sarankan adalah tentunya tidak mungkin mengingat semua sintaks yang benar, tulisan codingan yang benar. Ini ada tombol lihat slide. Jadi lihat slide ini fungsinya adalah untuk mereview ulang apa yang kita sedang ingin terapkan di bagian ini. Misalnya saya lupa gimana sih cara penulisan tag header 1 yang benar atau tag tautan yang benar. Nah, di sini saya bisa lihat gitu. Oke, saya sekarang sudah ingat lagi, lalu saya kembali lagi aja. Gitu ya. Jangan lupa untuk beberapa tag itu selalu ada garis miringnya. Tidak semuanya, cuman selalu ada, hampir semua ada. Untuk terutama untuk materi-materi yang tercover di HTML CSS di ProGate. Selain itu, misalnya nanti sudah terlalu bingung, bisa juga reset code. Kadang ini sangat membantu. Kadang kita udah panjang gitu ya, ada puluhan bahkan ratusan baris codingan, bingung nyari kesalahan di mana. Reset aja gitu. Jadi inilah suka dukanya coding. Coding itu satu memang tidak mudah, makanya ini adalah ilmu dan profesi yang paling sangat in demand, paling sangat dicari di dekade ini, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita dunia itu sangat kekurangan seorang programmer ya. Nah, jadi teman-teman di sini berkesempatan untuk bisa upskill di tahun ini. Tentunya tidak gampang, ini suatu ilmu yang harus dilatih secara terus-menerus. Seperti olahraga aja, lama-lama nanti terbiasa. Itu yang paling penting. Kalau lapang olahraga, ntar badannya sakit, cepat capek. Nah, coding kurang lebih sama. Kita harus melatih terus. Dari semua CTO yang saya kenal, walaupun jabatannya mereka sudah co-founder, sudah CTO, mereka masih sering ngulik. Mereka masih sering coba-coba bikin ini, coba bikin itu. Karena kalau tidak dilatih terus, mereka akan lupa. Perkembangan bahasa pemrograman itu sangat cepat gitu. Ntar keluar JavaScript IS5, tiba-tiba 2 tahun kemudian udah keluar lagi IS6 gitu. Seperti itu, versinya sangat cepat. Jadi sangat penting untuk teman-teman nanti setelah, walaupun sudah selesai dalam 2 minggu depan ini,
jangan ditinggalkan. Bagi teman-teman yang memang niat ingin jadi programmer, dilanjutkan, banyak resource di luar sana. Tugas kami, misi kami hanya ingin teman-teman berani untuk ngambil langkah pertama untuk masuk ke dunia programming dan belajar. Habis itu tinggal meneruskan secara mandiri. Resource-nya di luar di YouTube banyak sekali, di web juga banyak sekali. Oke, kayaknya itu saja ya. Oke, tadi kan kalau nggak salah, oke, syaratnya adalah 100% ya. Anda harus selesai 100% semua materi HTML CSS untuk dinyatakan lulus. Untuk memastikan sudah 100% atau belum, sangat mudah. Ada dua cara. Pertama adalah ke dashboard-nya Anda sendiri. Lalu di bawah kalender ini ada beberapa icon ya. Nah ini kebetulan beberapa pelajaran yang pernah saya mulai. Nah ini bisa dilihat HTML CSS, mouse-nya digerakin aja ke situ, nanti keluar dia ada berapa persen. Saya baru 58%. Gitu. Jadi selama ini belum 100% berarti Anda belum dinyatakan lulus. Jadi pastikan sebelum hari Sabtu depan, hari Sabtu berikutnya, bukan yang ini, Anda sudah 100% di HTML CSS ini. Kalau enggak, teman-teman enggak dapat sertifikat, sayang. Cara kedua, ke menu pelajaran, ke HTML CSS-nya. Nah, ini kelihatan. Ini per studinya juga kelihatan. Yang belum 100% di mana gitu. Ya. Ini pastikan semuanya yang ada persentasenya ini 100%. Nah, itu baru 100%. Kayaknya itu aja ya. Ya, singkat sih. Oke, sekarang kita langsung aja ke tanya jawab. Jadi teman-teman mohon dengan sangat jika ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komen. Saya akan coba jawab satu persatu. Oke, saya scrolling dulu. Oke, yang pertama terima kasih Mas Hendra Satria untuk lihat nomor urut untuk Telegram di mana ya, di mana. Jadi Mas Hendra dan kawan-kawan ada di pedoman peserta. Di pedoman pesertanya dibuka saja. Nanti scroll bawah sedikit ada bagian Telegram. Nah itu ada link panjang, diklik saja. Nanti Mas Hendra akan diarahkan atau di redirected ke suatu Google Sheet. Ada dua tab. Jadi tab yang pertama table kelas. Tab yang kedua adalah daftar nomor urut peserta. Nah, Mas Hendra cari aja nama Mas Hendra. Coba saya cari ya, mudah-mudahan ada ya. Hendra Satria ada nih, nomor 1307. Jadi nomor urut 1307. Lalu saya kembali ke table kelas 1307 masuknya di D. Jadi seperti itu ya Mas Hendra dan teman-teman. Mana dia? Semoga menjawab. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu menjawab Mas Hendra juga. Saya sangat apresiasi. Ini hal yang saya paling suka belajar coding online adalah selalu pasti pada saling bantu dan itu kami sangat terima kasih. Oke, Mas Ilham, izin bertanya, setelah program ini ada penyaluran kali ya, penyaluran kerja kah? Tidak ada, jadi di sini kita hanya memberikan kesempatan untuk belajar coding dari awal, terutama bagi teman-teman yang sangat pemula yang tidak ada pengalaman atau background IT, computer science atau coding. Disinilah langkah yang tepat untuk mulai belajar coding. Setelah itu biasanya orang lebih pede karena udah mencicipi langsung, oh begini toh belajar coding. Dengan pengalaman 2 minggu ke depan, semoga teman-teman lebih pede untuk bisa bereksplorasi lebih lanjut di dunia luar sana karena banyak sekali sebenarnya resource. Di Prograde ini sangat cocok bagi teman-teman yang benar-benar pemula dan bingung mau mulai dari mana. Karena di sini di Prograde seperti yang teman-teman lihat, tadi saya contohkan, semua dipandu, ada instruksinya, ada teorinya, ada hasilnya, ada kayak semacam koreksinya, validasinya, misalnya salah atau benar. Nah setelah itu selesai, dilatih terus, dan cobalah buat mini proyek yang banyak. Nah setelah itu baru Mas Ilham dan teman-teman coba bisa
bikin proyek kecil-kecilan, ngumpulin portfolio ya. Jadi seorang programmer itu sangat penting untuk memiliki portfolio. Jika tidak menjadi, ini sedikit panjang, cuman ini penting saya sampaikan karena berhubungan dengan kerja. Di dunia startup ya, di dunia digital lah, mungkin tidak harus startup, karena semua perusahaan sudah serba digital sekarang. Mau itu startup, mau itu multinasional, mau itu perusahaan konglomerat, apapun semua sudah serba teknologi dan digital. Walaupun tidak ingin menjadi seorang programmer, tetap mempelajari coding itu penting. Contoh saya sedang mempelajari SQL. Kenapa? Saya pada background-nya marketing gitu ya, dan saya kerjanya itu business development, marketing, operation. Cuman sekarang saya merasa butuh SQL karena sekarang semua decision atau semua keputusan perusahaan itu harus berdasarkan data. Dan kita bisa mendapatkan data dari mana saja. Jadi untuk agar misalnya saya mengerti SQL, itu akan sangat membantu saya untuk memilah-milah mana data yang penting, mana tidak yang penting, dan membantu saya untuk membuat keputusan lebih baik. Itu salah satu contoh kenapa skill coding itu cocok untuk siapapun, walaupun teman-teman tidak menjadi seorang programmer. Misalnya Anda seorang desainer, belajarilah HTML, CSS, JavaScript. Itu bahasa yang itu pasti dipakai di semua front end produk apapun, web apapun. Misalnya Anda seorang desainer dan mengerti bagaimana suatu web itu didesain dan didevelop, itu akan sangat membantu teman-teman. Satu, nilai jual Anda sebagai profesional itu sangat tinggi, karena tidak hanya Anda bisa Adobe, Photoshop, dan After Effects dan lain-lain, tapi Anda juga bisa mengerti bagaimana seorang programmer membangun suatu web atau aplikasi, dan itu akan menjadi nilai tambah yang sangat luar biasa. Ciao 11, sebelumnya sudah milih opsi bahasa Inggris. Oke, jadi sebenarnya bahasa pengantar, jadi ada dua hal ya, ada versi, ada bahasa pengantar. Jadi dua hal ini yang berbeda. Versi adalah versi global atau versi Indonesia. Teman-teman harus menggunakan versi Indonesia. Di versi Indonesia juga ada bisa pilih bahasa Inggris. Nah, kalau yang pertanyaan ini mengarah ke bahasa pengantar, itu kembali ke teman-temannya sendiri. Mau belajar menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia, itu terserah teman-teman, nyamannya yang mana gitu. Cuman kalau versi, itu mutlak harus versi Indonesia. Jadi pastikan jika Anda sudah terlanjur mendaftar dan menyadari bahwa tidak ada pilihan bahasa Indonesia, berarti teman-teman waktu mendaftar itu menggunakan VPN dan menggunakan Poget versi global. Itu yang dihindari. Jadi kalau seperti itu kasusnya, hapus akunnya, ada di user setting, lalu buat lagi yang baru. Cuman sebelum buat yang baru, matiin dulu VPN dan atau proxy-nya, baru buat yang baru. Itu memastikan teman-teman komputernya, ini posisi komputernya, bukan secara ini ya, fisik, cuman terekamnya adalah IP address-nya adalah IP address Indonesia. Itu yang paling penting. Mau nanti sudah daftar, mau pilih pengantarnya Inggris Indonesia, itu terserah teman-teman. Mbak Rebecca, pertanyaannya kurang lebih sama ya, kalau terlanjur daftar pakai versi Inggris bagaimana? Oh, oke ya. Jadi ya versi Inggris tadi harus dihapus, matikan VPN atau proxy, daftar ulang. Nanti bisa mau pilih pengantar Inggris atau Indonesia, terserah Mbak Rebecca. Oke, pertanyaan berikutnya. Navi, sertifikat itu dari nama Proget. Ya, betul. Jadi, jika nama Progetnya, saya ambil contoh sekali lagi ya. Nah, ini, mohon maaf saya pakai contoh salah satu teman di sini. Ini misalnya Ipanju 990, misalnya Mas Ipanju tidak segera mengganti, atau nanti tidak mengganti sebelum selesai HTML CSS 100%, nanti sertifikatnya atas nama Ipanju 990. Cara gantinya adalah ke user setting. Jadi ini klik saja nama Anda, pengaturan akun, lalu langsung diganti aja namanya di sini, sesuai dengan yang Anda inginkan yang untuk di sertifikatnya. Untuk menghapus, bagi teman-teman yang terlanjur menggunakan VPN pada saat mendaftar dan menggunakan versi global, di sini Anda akan melihat, click here to delete your account. Tulisannya seperti itu nanti.
Innocentius, panduan jadwal besok, ya betul. Tidak apa-apa, masih dapat sertifikat. Yang penting Mas Ino dan teman-teman, kita kalau nggak salah itu hari Jumat depan ya selesai secara jadwal. Cuman dashboardnya masih saya buka sampai hari Sabtu malam. Jadi misalnya mungkin ada yang tinggal dikit lagi gitu ya, belum selesai. Teman-teman masih punya waktu sampai Sabtu malam jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Mau itu dikebut dalam satu hari juga terserah, itu semua terserah teman-teman. Di sini kita sengaja bikin demikian karena biar teman-teman belajar mengelola waktu secara mandiri. Seorang programmer itu yang bagus biasanya dua hal, bukan berapa banyak bahasa yang dia mengerti ya, cuman lebih cara etos mereka bekerja. Satu adalah mereka suka membaca, karena programmer itu kerjanya setengahnya adalah riset. Misalnya dia disuruh bikin sesuatu dengan JavaScript, dia belum punya pengalaman, dia akan riset dulu, dia akan baca JavaScript itu bedanya apa sih dengan HTML CSS, seperti apa sih begini gitu tuh. Baru dia akan ngulik gitu ya. Nah, ngulik itu kan berarti dia sebelum dia membuat satu proyek untuk kerjaannya, dia harus mencoba dulu. Nah, itu berarti harus memiliki rasa tanggung jawab dan bisa mengelola waktunya dengan baik. Nah, makanya di sini juga sama, kita bebaskan teman-teman kapan mau belajarnya. Yang pasti deadline-nya Sabtu depan itu harus sudah selesai kasarnya gitu. Oke, jadi kalau terdaftar di bootcamp tetap terdaftar ya teman-teman. Jadi kan gini ceritanya ya, saya ngelihat flow-nya seperti ini, Navi. Jadi sekarang hapus nih akun Proget-nya, lalu matiin VPN-nya atau proxy-nya. Lalu kalau sudah tersambung dengan jaringan dan server Indonesia, klik lagi link di pedoman peserta. Semudah itu. Nah itu kan teman-teman berarti kan seolah-olah adalah pengguna baru Proget. Tapi sebenarnya sudah terdaftar di bootcamp-nya, di program bootcamp-nya sudah terdaftar. Tinggal mengulang step mendaftar di Proget-nya gitu ya. Jadi di bootcamp-nya tetap terdaftar, tapi ini hanya mengulang pendaftaran atau registrasi di Proget-nya, itu aja. Ana-Ani, materinya dan sertifikat, materi semua di Proget, jadi dibuka saja proget.com-nya. Kedua, sertifikat nanti akan didapatkan setelah menyelesaikan semua materi HTML CSS, yaitu studi 1, 2, 3, latihan 1, 2, 3, dan Flexbox, itu studi keempat ya. Mbak Dwi, ini pertanyaannya sama ya tadi, misalnya sudah terlanjur pilih versi Inggris. Bukan bahasa pengantar ya. Kalau versi harus delete akun, matiin VPN, buat akun baru. Kalau bingung boleh tanya di PC nggak sih? Mas Iqbal, mohon maaf, PC maksudnya apa? Mungkin boleh jelaskan. Oh ya betul, thank you Mas Mbak maaf, Tengku Nurul. Di Telegram ada ruang ya, bukan sesi, tapi ada ruang tanya jawab. Jadi selama 2 minggu depan silahkan bertanya apapun di grup tanya jawab tersebut. Ada mentor dan ada juga saya. Pastikan untuk tiba-tiba banyak yang mention saya. Terima kasih. Ya, bisa ya. Pastikan untuk mention, karena di setiap kelas itu, di setiap grup ada puluhan, bahkan nanti tidak menutup kemungkinan ada ratusan ya. Seharusnya maksimal itu 400 orang per kelas. Jadi bayangkan, misalnya teman-teman tidak mention, itu pasti tenggelam pesannya, dan kita pasti kelewatan gitu. Jadi mohon maaf, mohon bantuannya untuk mention saya dan atau mentor. Bisa mention saya, Ninjaken, itu untuk hubungan yang umum, sertifikat, ada masalah lain-lain yang berhubungan dengan program ini. Kalau teknis, codingan itu mentionnya adalah mentor. Oke, saya lihat lagi pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan.
Editornya Akmal, iya betul. Jadi semuanya sudah tersedia di Project-nya, Mas Akmal. Tinggal mulai saja seperti tadi saya contohkan. Begitu sudah masuk ke Project-nya, ke menu pelajaran, pilih HTML, CSS, bukan path pengembangan web. Jadi hati-hati, jangan path pengembangan web, tapi pilihlah HTML, CSS, tinggal di scroll ke bawah sedikit. Lalu mulai dari studi 1, nanti baca sedikit teori, ada slide, baru kita langsung mulai latihan, editornya langsung ada di situ. Mas Dimas, kalau nggak ikut tim proyek, apakah tetap dapat? Jadi sesuai dengan yang tertulis di pedoman peserta, proyek tim itu sifatnya opsional. Cuman bagi teman-teman yang belum punya pengalaman sedikit pun di HTML CSS, saya sarankan ikutan. Tidak susah kok teman-teman. Sedikit menantang, cuman tidak susah. Apalagi teman-teman kan nanti kelompok ya. Jadi tidak akan sendiri ngerjainnya. Itu akan menjadi portfolio awal teman-teman. Jadi 2 minggu ini teman-teman belajar gratis, kerja kelompok, dan langsung dapat portfolio beserta sertifikat. Jadi ya digunakanlah sebaik-baiknya kesempatan ini. Mbak Ayu, APK. Oke, jadi di sini kita web base Mbak, bukan APK ya. APK itu kan buat mobile app ya. Kita web base semuanya. Ya kayak login ke web base apapun pada umumnya sih, tinggal login ke Project-nya, gunakan link yang ada di pedoman peserta. Nah, belajarnya semua di situ. Nofri Ramawati, kan ada gratis akses tambahan 1 bulan kalau ambil kelas. Oke. Gratis akses tambahan 1 bulan bagi teman-teman yang menyelesaikan 100% HTML CSS. Kalau tidak selesai, sangat disayangkan, kita tidak akan mendapatkan kupon akses 1 bulan tersebut. Dan jika sudah mendapatkan akses 1 bulan tersebut, ya akan mendapatkan sertifikat jika mengambil bahasa pemrograman lain. Jadi nanti kan teman-teman bisa lihat pasti ada kurang lebih ada 11 ya yang sudah ada sekarang. Ada Ruby, ada JavaScript, ada Java, ada macam-macam. Itu setiap menyelesaikan itu pasti dapat sertifikat. Mbak Jasmine, pertanyaannya sama dengan Mbak Nofri, bisa. Jadi 1 gratis 1 bulan itu tidak hanya untuk HTML CSS, tapi 1 bulan itu full. Semua 11 bahasa teman-teman akan bisa mendapatkan akses. Mas Agung, nanti akan ada sesi terpisah untuk tim proyek ini. Nanti kita lebih detail lagi, cuman secara garis besar, nanti kita akan sediakan suatu Google Sheet dan teman-teman akan bebas gabung di tim proyek mana aja. Yang penting tidak lebih dari 5 orang, tidak kurang dari 2 orang. Tidak. Kalau secara teknis itu kita pakai Docker untuk menampilkan text editor di Project. Cuman, ini pertanyaan yang bagus, programmer yang beneran, mereka tentunya mengerjakan codingannya bukan di Project. Ngerjainnya di komputer lokal masing-masing ya, di environment lokal masing-masing. Nah, itu biasanya mereka menggunakan text editor seperti Visual Code, Sublime, Notepad, Atom, dan sebagainya. Cuman ini teman-teman gak usah khawatirkan hal-hal tersebut. Di sini teman-teman belajar benar-benar cara menulis codingan yang baik dan benar. Nanti di proyek tim akan ada kesempatan untuk benar-benar mempelajari bagaimana cara untuk men-setup environment lokal. Mas Inosensius tadi ini pertanyaannya sama ya, untuk tim nanti ada sesi sendiri dan teman-teman akan bisa bergabung ke tim mana aja selama tidak kurang dari 2 orang dan tidak lebih dari 5 orang. Theo, program bootcamp ini kelanjutannya tidak ada. Jadi kita akan memberikan akses 1 bulan gratis menggunakan kupon itu agar teman-teman tidak perlu bayar untuk menikmati 1 bulan tambahan akses. Setelah itu ya teman-teman lah yang menentukan ilmu ini yang telah didapatkan mau digunakan untuk apa. Mau dilanjutkan atau mau stop, oh ternyata coding bukan buat saya, atau mau dilanjutkan, itu semua terserah teman-teman.
Mas Muhammad, iya betul. Jadi tidak harus sesuai dengan hari yang ada di silabus. Itu hanya panduan saja. Jadi misalnya besok itu HTML CSS 1, mau mulai hari ini juga boleh. Kalau saya lihat, kalau nggak salah, bahkan sudah ada yang mau hampir selesai tadi malam gitu. Jadi mungkin udah ada yang restart duluan, nggak apa-apa sama sekali. Mas Hendra, di panduan jadwal ada dojo 123, tapi di website tidak ada. Ada Mas, jadi di apa ya? Dilihat saja pelan-pelan. Jadi saya share nih ya, sebentar. Masuk HTML CSS. 1, 2. Ini sama aja dengan dojo. Jadi ini dojo itu bahasa Jepang ya. Ini bahasa Indonesianya udah kami translate, udah kami terjemahkan. Jadi ini dojo 1, dojo 2, studi 3, dojo 3, lalu Flexbox atau studi 4. Anissa, bebas saja. Misalnya Mbak Anissa sudah nyaman, atau sudah selesai, tidak harus menunggu jadwal proyek tim, mau buka hari ini juga boleh, mau baca-baca. Cuman enaknya biasanya, apalagi misalnya Mbak Anissa adalah seorang pemula, mulailah dari studi 1, selesai sampai Flexbox, baru baca environment lokal, biar nggak terlalu banyak materi. Kembali lagi, ini kita mempelajari hal yang baru, dan hal yang baru tersebut adalah hal yang cukup kompleks, yaitu coding. Jadi step by step saja. Cuman kalau misalnya sudah nyaman dengan HTML CSS, ingin langsung membaca artikelnya, silakan. Oke, saya ngambil mungkin dua pertanyaan lagi, karena habis itu saya jam 4 waktu Indonesia Barat sudah harus briefing ke teman-teman Python. Nanti misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman bisa lanjut bertanya di Telegram, jangan lupa mention. Anindya, saya masih bingung di pedoman untuk live session ini. Ini untuk HTML CSS saja Mbak Anindya. Jadi kalau Python nanti jam 4 ya. Seharusnya sih Mbak Anindya tidak perlu join di sesi HTML CSS ini. Nah, sebagai informasi, setiap peserta seharusnya hanya boleh mengikuti satu jenis modul. Jadi misalnya tanpa tersengaja kami mengirimkan Anda pedoman peserta 2 modul berbeda, mohon informasikan ke kami dan harap untuk memilih salah satu saja. Ini terakhir, mohon maaf saya teman-teman. Jika sudah 100%, apakah kita boleh mengerjakan yang lain? Jadi gini, kalau Mas Lukman sadari, akses yang fullnya selama 2 minggu depan hanyalah HTML CSS saja. Nanti begitu sudah selesai, sudah lulus, nanti kan Mas Lukman dapat kupon 1 bulan gratis. Nah, itu bisa digunakan untuk akses semua jenis bahasa pemrograman, tidak hanya HTML CSS. Jadi bisa ya untuk 2 minggu depan bisa mengulang-ulang terus HTML CSS-nya biar makin paham, atau menunggu sampai kami memberikan kupon gratisnya, yaitu kurang lebih 2-3 hari setelah hari terakhir, yaitu hari terakhir Jumat ya. Jadi kita akan rekapitulasi data kelulusan itu mungkin hari Minggu, Senin atau Selasa sudah bisa kami bagikan kupon gratisnya. Oh iya, terakhir, komunikasi semuanya lewat Telegram, tapi kayak kupon itu semuanya akan kami sampaikan lewat email. Jadi pastikan teman-teman ngecek email ya. Sering-sering saja ngecek email, karena yang besar gitu, informasi penting itu semuanya lewat email. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, dan kembali lagi saya sangat salut teman-teman di sini bersedia untuk meluangkan waktu untuk meningkatkan skill masing-masing. Ini coding yang sangat penting, tidak hanya untuk seorang programmer, tapi untuk seorang
siapapun yang memang mau berkecimpungan di dunia digital dan teknologi ya. Walaupun nanti jadi seorang marketing, jadi seorang product manager, jadi seorang QA, tahu ilmu coding sedikit apapun itu beda lah. Itu sangat-sangat penting. Di Progate pun di Indonesia kita kalau mencari orang, kita nyari yang udah pernah sedikit mencoba coding, itu akan pasti nilai tambah karena dia udah otomatis dia tahu gitu seberapa pentingnya atau sulitnya membangun suatu aplikasi atau web, dan itu sangat membantu dalam pekerjaannya. Begitu juga teman-teman lain apalagi di dunia teknologi. Sekarang perusahaan-perusahaan itu udah hampir selalu mencari orang-orang apapun departemennya, mencari orang-orang yang sudah sedikit punya pengertian mengenai coding. Karena semuanya udah serba software, serba teknologi dan lainnya. Oke, baik. Sesi tanya, oke ini terakhir deh sebelum ini. Firlangga, sesi tanya jawab sudah tidak ada yang YouTube Live. Mas Firlangga bisa langsung bertanya saja di tanya jawab grup Telegram, itu sudah kami sediakan. Bagi yang belum terjawab, wah pas banget nih. Terima kasih, Nafi. Bagi yang belum terjawab bisa ditanyakan di diskusi di Telegram. Terima kasih. Saya baru mau ngomong seperti itu. Oke, baik. Selamat sore, selamat belajar di 2 minggu ke depan. Ingat dibaca pelan-pelan instruksi dan materi di Progate-nya, nggak usah buru-buru. 30 menit, 60 menit paling banyak sehari itu cukup, pasti selesai. Selain itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Selamat menikmati belajar dan ya semangat ya, jangan menyerah, sayang. Ini gratis, bagus materinya dan insya Allah pasti berguna ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.